trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi sudah cukup lama ya, saya nggak update itu sekitar 2-3 hari adalah ya gitu. Dan sekarang saya mau update lagi ya, karena kemarin itu saya ada kegiatan di luar trading ya, tapi bukan berarti tradingnya itu nggak jalan, tetap jalan ya, cuma memang agak slowly aja gitu. Oke, sekarang kita lihat ya, untuk gold sendiri ya, saya tetap update kok gitu loh. Untuk gold, GU, euro ya kan, itu saya tetap update di channel Telegram Jurnal Trading ID ya. Jadi bagi kalian yang belum follow nih, silahkan di follow ya kan, karena kalau saya nggak update di TikTok ya, Instagram atau YouTube ya, saya pasti biasanya akan update selingannya itu di sini gitu teman-teman ya. Kayak ini nih ya, tanggal 25 Juni ya kan, 24 Juni saya update semua di sini teman-teman ya. Ini udah saya jelasin semua gitu. Dan kalau untuk kalian yang berhasil ya, maksudnya kayak berhasil menangkap ya dari pergerakan yang sudah saya update, baik itu untuk GU, EU atau gold ya, saya ucapkan congrats kepada kalian semua ya, karena memang posisinya pasti adalah floating profit gitu. Kenapa? Karena kita bahas itu adalah mereka lebih cenderung untuk melakukan penurunan, baik itu GU ataupun euro dan juga gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah sekarang ya, saya mau bahas ya, untuk video ini khusus untuk gold ya, nanti akan saya update juga untuk GU sama euro ya. Nah untuk si gold ini sendiri, saat ini dia masih sideways setelah dia melakukan penurunan yang cukup tajam. Kalau kita lihat di sini ya, kalau saya bilang sih ini cukup tajam ya, karena memang penurunan di sini ada satu ya, terus ini kalau kita lihat juga di sini juga tajam kan. Jadi kalau kita lihat dari daily-nya ya, di daily ini ya, ini saya sudah bahas juga di weekly movement ya, di candle di weekly video sorry. Nah ini satu gitu. Jadi pergerakannya itu masih overall sih downtrend ya, secara si pergerakannya candle pattern ini sendiri atau struktur harga ini sendiri ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya ya, posisinya saat ini dia ada di area support gitu. Nah siapa sih yang nggak kenal dengan support 2298 sampai 2278 ya kan, karena kan ini juga jadi area support yang cukup kuat ya untuk si gold itu sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat juga kalau ditanya bang, kira-kira kita ada potensi buy atau enggak ya, jujur saya di sini posisinya ya untuk saat ini ada trade ya di sini, kurang lebih buy di 2297 ya di sini, dan memang posisi floating profit. Dan kalau kita lihat juga memang posisinya ya, saya sudah amanin juga sebenarnya pakai SL Plus. Karena apa ya, saya punya alasan gitu. Jadi saya pasang SL Plus itu saya punya alasan. Yang pertama itu ya, market lagi sideways ya, walaupun posisinya floating profit, dan bang ini kan baru floating 20 pip ya, 20 pip 25 lah, 25 pip ya, sekitaran segitu. Kenapa pakai SF Plus? Karena posisinya kita counter trend gitu, kita counter si primary trendnya, yaitu adalah downtrend gitu. Kita pasang posisi buy ini di sini gitu. Oke, nah ini TP1, TP2, TP3 gitu, TP1, TP2, TP3 gitu. Nah makanya saya pasang SF Plus di sini ya. Gunanya apa? Saya udah tag sebagian di sini, jadi in case dia turun ya udah, saya nggak akan rugi apapun dan bahkan profit karena saya sudah tag sebagian di sini gitu. Oke, nah itu kenapa kita harus menyiapkan plan A, B, C ya ketika kita masuk ke dalam pasar gitu, karena posisinya pasar ini memiliki kehendaknya sendiri gitu. Jadi kita sebagai trader ya cuma bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan setup kita dan juga SOP kita gitu. Saya masuk di sini pun karena saya cek di M30, sini ada Morningstar ya kan. Walaupun memang kondisi marketnya lagi sideways parah nih setelah dia penurunan cukup banyak ya. Tapi ini ada Morningstar. Lalu kalau kita lihat lagi di bagian sini dia ada di area support ya. Lalu dari volume, memang waktu saya open itu dia masih mendominasi pihak si buyer itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu memang termasuk kategori ke dalam SOP saya gitu. Nah kemudian kita lihat lagi ya, dolar ya, ini tuh dia sudah berada di area resisten gitu. Oke, jadi dolar ini udah di resisten kurang lebih di, sorry nggak kelihatan ya. Nah, kurang lebih resistannya itu di 105.94 sampai 106 gitu.
Oke, jadi memang kalau kita lihat dari dolar ini sendiri, dia potensi untuk pullback dulu ya, retest ke main level kembali, itu kurang lebih di 105.68 sampai 105.56 gitu teman-teman. Oke, jadi potensinya masih ke sini gitu. Yang artinya nanti bisa buat si gold ini tuh, kalau kita lihat ya, dia itu bisa ada kesempatan untuk rebound dari level ini. Cuma saya rasa sih nggak akan rebound jauh gitu untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman ya. Paling mentok itu dia cuma ke 2307 untuk saat ini gitu. Dan ekstrimnya pun paling ke 2316 gitu. Itu untuk area reboundnya dia gitu. Dan saat ini pun karena dia ketahan di 2099 ya, poin 5 atau di 2300-an pun ini udah cukup berat buat dia gitu. Dia sideways, tunggu momentum gitu. Lalu the next resistance dia itu di sini ya. Itu di 2302.5 gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi memang secara pergerakan ya, kalau kita mau trend followers itu juga masih turun ya. Trend followers itu berarti kita ngikutin primary trend dari si daily itu sendiri. Itu masih turun. Ya, jadi memang kalau mau nge-sell lagi untuk saat ini prefernya sih, karena kita lagi di posisi support yang cukup kuat ya di sini ya. Saya sih prefernya itu adalah ketika dia berhasil break di bawah 288 ini teman-teman gitu. Ya untuk saat ini kalau kita mau memang untuk sell yang cukup panjang ya gitu hasilnya gitu. Ya memang harusnya di bawah level ini gitu, baru kita bisa sell yang lebih leluasa gitu dengan target di 2278 atau 2268 gitu. Oke, nah kemudian the next ya, maksudnya sell point selanjutnya itu ya kita bisa pantau dulu itu di 2302 ya, sell point pertama, lalu sell point kedua 2307 ya, terus sell point ketiga itu 2316 gitu teman-teman. Kalau ditanya lagi sell point keempat di mana bang? Nah, sell point keempat kita balik lagi ke sini 2328 sampai 2335 gitu. Oke, nah ini berarti ini jadi buy pointnya untuk hari ini ya. Buy point ya, di 2297 sampai 2288 ya, karena ini terlalu besar range-nya. Jadi memang saya bagi dua ya. Yang pertama itu 2297 ke 2292. Lalu yang kedua itu di 2290 ke 2288 gitu. Jadi dibagi dua ya. Di apa ya? Jadiin sebagai dua zona gitu teman-teman. Nah ini kan nanti in case kan kalau kita lihat ya, misalkan saya kena SF plus di sini, oke, nggak ada konfirmasi dia untuk buy lagi gitu. Ya udah saya nggak akan ambil lagi di sini. Ya, tapi saya akan turun. Nah, maksudnya tunggu di sini di 2290 2288 ya untuk cari konfirmasi buy lagi gitu teman-teman. Kalau nggak ada ya udah berarti dia breakout 228, dia retest ada konfirmasi sell, saya sell, baru nanti targetnya di sini gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah skenario yang sebenarnya personal tapi saya bagian kepada kalian semua gitu. Ya tergantung dari kalian nanti mengelolanya gimana ya. Itu soalnya kalau skenario trading kan biasa menyesuaikan dengan teknik trading yang kita pakai gitu. Dan juga karakter tradingnya itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau dikatakan benar salah sih nggak ada yang benar atau salah. Karena itu adalah strategi setiap trader gitu. Yang menentukan ya adalah market ya, eksekusinya adalah si market itu sendiri teman-teman. Ya itu penting kita mengelola money management dan juga risk management dengan baik ya, supaya kita itu nggak nggak terpelontang-pelanting lah gitu bahasanya di dalam market itu sendiri. Oke, jadi itu beberapa skenario saya, dan kita mau cek juga untuk news hari ini. Hari ini ada news ya, ada durable goods order ya, di sini durable goods order ya. Ini ada news untuk bulan Mei punya dari 0,7 ke minus 0,5. Nah ini potensi bagus nih buat untuk si XAUUSD. Lalu ada ini saya jobless klaim pengangguran ya, di sini 238 236 ya, ini ada sedikit pengurangan nih gitu ya klaim penganggurannya gitu, tapi ya let's see ini bagaimana gitu. Harusnya sih kalau ini adanya negatif ya untuk si gold ya kalau kita ngomong ke gold, tapi kalau untuk DXY ini positif gitu. Oke, nah udah sih itu ya ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Nanti untuk OI data untuk OI data saya akan update di jam 1-an ya, jam 1-an siang
supaya nanti kita langsung cek aja OI data terbaru untuk hari Rabu kemarin ya gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton hari ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.